Selamat pagi anak-anak sekalian. Ketemu lagi pada minggu ini dengan Lause Endang. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, yuk kita satukan hati dulu. Kita satukan tangan kita akan yel-yel. Keep for Jesus. Ya, hari ini kita kembali akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walaupun kita masih sekolah minggu di rumah masing-masing secara virtual, tetapi Lause Endang harap kalian semua, anak-anak sekolah minggu semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sudah bangun pagi, sudah mandi, berpakaian yang rapi, yang bersih, dan siap di depan device kalian masing-masing. Kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Baik, sebelumnya kita akan mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita untuk melaksanakan ibadah. Kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita saat teduh. Amin. Baik, saat ini semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Pasti kalian sudah seger-seger. Kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Tidak lupa terima kasih. Kita menyanyi dengan sukacita. Baik, kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Engkau bertahta dalam kerajaan surga, tetapi Engkau melihat kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami dapat memuji, memuliakan Engkau. Kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mempunyai hati sungguh-sungguh untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus kami yang hidup kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, tadi kita sudah menyapa Tuhan dengan selamat pagi Tuhan. Sekarang mari kita masih dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan dua buah lagu sukacita. Nah anak-anak, kalau kalian dipanggil Tuhan Yesus, kalian akan dengar, kalian akan menjawab apa? Ya Tuhan. Baik, kita akan nyanyi dua buah lagu. Dengar Dia panggil nama saya. Dan yang kedua, kita akan menyanyikan sebuah lagu Jalan serta Yesus. Kita menyanyi dengan gerakan dan dengan sukacita. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar
jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yo, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yo, setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Baik, semuanya boleh duduk ya. Hari ini, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengar Tuhan berbicara apa kepada kita. Ya, semuanya duduk rapi, semuanya buka telinga baik-baik, buka hati baik-baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berkati kami, berikan kepada kami hati untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan buat kami. Berkati kami sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema Tuhan penolongku. Apa? Iya, Tuhan penolongku. Nah, setelah kita tahu kalau Tuhan yang menolong hidup kita, kita akan mengerti bahwa hanya Tuhan yang dapat, yang sanggup merubah hati seseorang untuk dapat menolong kita. Jadi orang lain diubahkan hatinya oleh Tuhan supaya dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Dan setelah ditolong, tentu kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yaitu menolong orang lain dan suka atau gemar menolong orang lain. Pagi hari ini, Lause Endang akan bercerita tentang seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Sudah tahu? Ya, Nabi Elisa adalah nabi besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, melakukan berbagai mukjizat, melakukan berbagai macam pertolongan. Nah, pada saat itu Nabi Elisa mendengar firman Tuhan bahwa akan terjadi bahaya kelaparan selama 7 tahun. 7 tahun? Bukan waktu yang sangat pendek. Yuk kita hitung, anak kelas 1 kita hitung. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Sangat panjang. Bayangin saja, 1 tahun itu ada 365 hari. Kalau 7 tahun? Berarti 7 kali 365 hari. Wow, lama ya. Nah, Tuhan berfirman kepada Nabi Elisa bahwa akan ada bahaya kelaparan selama 7 tahun. Wah, Nabi Elisa kaget. Lama betul Tuhan? Ya, akan ada bahaya kelaparan 7 tahun. Tapi ngomong-ngomong, anak-anak tahu nggak ya bahaya kelaparan itu apa ya? Bahaya kelaparan adalah di mana tidak ada lagi bahan makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Kenapa Lause? Kok tidak ada bahan makanan? Iya, yang pertama karena tanahnya menjadi kering. Tanahnya menjadi tandus, tidak ada hujan, tanahnya menjadi tidak bisa, tumbuhan tidak bisa hidup di atas tanah tersebut. Kalau tumbuhan tidak bisa hidup di atas tanah tersebut, jadi tumbuhannya mati. Kalau tumbuhannya mati, tidak ada panen, tidak ada tanaman yang menghasilkan. Kalau tidak ada panen, berarti tidak ada bahan makanan. Kalau tidak ada bahan makanan, ya manusia jadi lapar. Itulah yang disebut dengan bahaya kelaparan. Nah, pada saat itu Nabi Elisa tiba-tiba teringat dia punya satu orang sahabat yang ada di daerah Sunem yang biasa disebut dengan keluarga Sunem. Nabi Elisa ingat, ya ampun, aku punya sahabat, punya keluarga di sana. Nah, siapakah keluarga Sunem itu? Lause Endang akan kasih tahu sama kalian. Pada saat itu dulu
Nabi Elisa sedang dalam perjalanan untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Nah, Nabi Elisa kemalaman. Terus Nabi Elisa bingung, dia harus tidur di mana? Nggak mungkin dong Nabi Elisa tidur di hutan. Nah, Nabi Elisa kemudian mencari sebuah penginapan. Bertemulah mereka dengan satu keluarga di daerah Sunem. Ya, kemudian keluarga itu mengatakan begini, Nabi Elisa, saya punya rumah. Rumah saya ada satu kamar yang kosong. Nabi Elisa boleh kok main nginap di rumah saya. Nah, kemudian Nabi Elisa tidur di rumah keluarga Sunem. Di situ Nabi Elisa dijamu makan malam, mereka berbincang. Kemudian Nabi Elisa berdoa sehingga keluarga ini mendapatkan seorang anak. Dan pada saat keluarga Sunem ini anaknya meninggal, Nabi Elisa juga yang membuat suatu mukjizat sehingga anak dari keluarga Sunem ini hidup kembali. Nah, tentu kalian tahu ya, kalau Nabi Elisa dan Bapak Sunem ini, keluarga Sunem ini menjadi teman baik. Oleh karena itu, pada saat Tuhan berfirman bahwa akan ada bahaya kelaparan di negeri Sunem itu, Nabi Elisa teringat dengan satu keluarga ini. Kita sebut dengan Bapak Sunem, ya. Nah, Nabi Elisa kemudian datang ke rumah keluarga Sunem. Dia katakan, "Pak, ayo kalian untuk sementara silahkan pergi meninggalkan daerah Sunem, pergi ke daerah yang disebut dengan negeri Filistin. Karena di daerah Sunem ini akan ada bahaya kelaparan selama 7 tahun. Nah, keluarga Sunem berkata, "Aduh, terima kasih Nabi Elisa. Nabi Elisa sudah ingat kepada kami sehingga kami terhindar dari bahaya kelaparan." Nah, keluarga Sunem pergi bersama dengan keluarganya, dengan hartanya. Rumahnya ditinggal kosong. Mereka pergi ke Filistin. Di Filistin mereka hidup baik, terhindar dari bahaya kelaparan karena di negeri Filistin tidak ada bahaya kelaparan. Mereka tinggal di sana selama 7 tahun. Setelah bahaya kelaparan itu, setelah bencana kelaparan berlalu, keluarga Sunem pulang kembali dong ke rumahnya. Mereka pulang kembali ke rumahnya. Mereka bersuka cita di sepanjang jalan. Ibu Sunem, "Aduh, puji Tuhan, kita bisa pulang ke rumah lagi." Begitu ya, anak-anaknya senang. Dan mereka sampailah mereka ke depan rumah mereka. Tetapi kalian tahu, ya, rumahnya sudah ditempatin orang. Iya, ternyata rumahnya mereka, loh, Bapak Sunem bingung, loh, kok rumahku ada orangnya? Loh, Bapak Sunem ngomong, permisi Pak, ini rumah saya kan? Orangnya yang nempatin rumah itu bilang, siapa kamu? Bapak Sunem bilang begini, "Pak, mohon maaf, waktu itu 7 tahun yang lalu saya meninggalkan rumah ini karena ada bahaya kelaparan. Nah, ini adalah rumah kami." Bapak yang nempetin rumah itu dengan galaknya bilang begini, "Enak aja, ini rumah saya sudah nempati sudah lama. Rumah ini sudah aku baikin, sudah aku bersihin, aku sudah tinggal di rumah ini. Kok Bapak ngaku-ngaku ya ini rumahnya Bapak?" Wah, keluarga Sunem jadi bingung. "Aduh, ini rumahku kok ini, beneran deh, ini rumahku. Kok bisa ya diambil sama orang?" Wah, yang nempetin rumah, "Enak aja, ini rumah aku." Wah, mereka bingung, mereka harus bilang apa. Kemudian Bapak Sunem berhikmat, "Oh, aku tahu. Daripada kita ribut, berkelahi, yuk kita berdua menghadap raja. Kita akan bertanya kepada raja,
siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Wah, mereka berdua kemudian bersama keluarganya mereka datang menghadap raja. Pada saat itu anak-anak, raja sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa orang, salah satunya yaitu Gehazi. Siapa yang tahu Gehazi siapa? Iya, Gehazi adalah dia hambanya Elisa. Nah, kalau Elisa dan Nabi Elisa dan keluarga Sunem berteman, pasti Gehazi kenal dengan keluarga Sunem. Oleh karena itu, Bapak Sunem bilang, "Loh, kok ada Gehazi? Hai, salam." Nah, mereka saling menyapa. Kemudian raja bertanya kepada keluarga Sunem, "Bapak Sunem, ada apa kamu kemari?" Nah, kemudian keluarga Sunem menceritakan bagaimana mereka meninggalkan Sunem, datang kembali ke Sunem, kemudian rumah mereka sudah ada pemiliknya. Kemudian raja bertanya juga kepada penghuni rumahnya Sunem itu, "Bapak, apakah benar yang dikatakan oleh keluarga Sunem?" Nah, bapak-bapak yang menempati rumah itu bilang begini, "Raja, coba pikirkan raja. Pada saat itu saya datang, saya lihat rumah itu dalam keadaan kosong, rusak, dan pada saat itu hampir roboh. Kemudian saya dan keluarga saya bahu-membahu memperbaiki rumah itu, sehingga rumah itu menjadi bagus kembali. Saya dan keluarga saya sudah menempati rumah ini sudah lama. Nah, kalau kemudian sekarang tiba-tiba keluarga Sunem bilang itu rumahnya mereka, saya harus bagaimana dong?" Raja berpikir, kalau begitu saya harus cari bukti. Kemudian Gehazi bilang, pada saat itu Tuhan memberikan kasih-Nya sehingga Gehazi menjawab apa yang raja katakan. Gehazi katakan begini, "Raja, permisi. Saya pernah datang di rumah keluarga Sunem. Saya datang bersama dengan Nabi Elisa ke sana. Bahkan kami diberikan kamar untuk bermalam. Jadi kemudian benar-benar bahwa rumah itu adalah rumah keluarga Sunem." Nah, dari situ raja diubahkan hatinya oleh Tuhan melalui Gehazi. Kemudian raja katakan, "Baik, kalau begitu Bapak Sunem, itu adalah rumah kalian. Dan engkau yang menempati rumah itu, silahkan kalian bersama keluarganya pindah." Puji Tuhan, keluarga Sunem, puji Tuhan. Terima kasih Raja, terima kasih Raja, engkau sangat adil. Ya, keluarga Sunem mengucap puji syukur kepada Tuhan bahwa rumah itu memang benar-benar milik dari keluarga Sunem. Nah, anak-anak sekalian, Lau Sendang sudah bercerita dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan keluarga Sunem mendapatkan rumah. Nah, anak-anak tahu nggak? Di manakah Tuhan menolong keluarga Sunem itu? Ayo, di mana? Ya, yang pertama, keluarga Sunem memerlukan pertolongan Tuhan pada saat bahaya kelaparan itu melanda mereka. Dan yang kedua, keluarga Sunem memerlukan pertolongan Tuhan pada saat mereka harus mendapatkan rumah mereka kembali. Dan kalian tahu siapa coba yang menolong? Iya, Tuhan yang menolong.
Tetapi Tuhan menolong keluarga Sunem melalui Nabi Elisa yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Sunem dari bahaya kelaparan. Dan Gehazi dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hati raja supaya mengeluarkan keputusan yang adil tentang kepemilikan rumah keluarga Sunem. Ya, coba bayangin kalau seandainya Tuhan tidak memakai Nabi Elisa untuk menolong keluarga Sunem, tentu keluarga Sunem terkena bahaya kelaparan. Dan kalau misalnya Tuhan tidak memakai Gehazi untuk menjadi saksi atas kepemilikan rumah itu, raja tentu tidak semudah itu untuk mengeluarkan keputusan bahwa rumah itu adalah rumah keluarga Sunem. Ya, jadi tahu ya anak-anak sekalian ya, bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menjadi penolong kita. Ya, orang lain Tuhan gerakkan hatinya untuk menjadi penolong kita. Tetapi satu yang pasti, bahwa penolong kita adalah hanya satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar lagi. Setelah kita ditolong oleh orang lain, lalu kita harus bagaimana? Biasa-biasa saja? Cuek? Atau kita harus bagaimana? Ada 4 hal yang harus kita lakukan setelah kita ditolong Tuhan melalui orang lain. Yang pertama, setelah kita ditolong orang lain, kita harus mempunyai keinginan untuk menolong orang lain juga. Ya, iya dong, Tuhan sudah tolong kita. Jadi kita harus mempunyai keinginan untuk menolong orang lain. Kita nggak boleh cuek, kita nggak boleh biarin, bukan urusanku kok, ngapain? Nggak boleh ya. Yang kedua, setelah Tuhan tolong saya harus mempunyai empati kepada orang lain yang sedang kesulitan. Empati itu ikut merasakan. Misalnya nih, ada teman kalian yang jatuh dari sepeda, kalian jangan cuek aja jalan. Enggak, kalian harus punya empati. Aduh, kalau jatuh dari sepeda tentunya sakit ya, aku akan tolong dia. Itu namanya empati, ikut merasakan. Nah, hal yang ketiga, setelah Tuhan tolong saya harus gemar juga, suka juga menolong orang lain yang membutuhkan, walaupun kadang sulit. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau kalian itu menolong orang lain, pasti kalian melakukan sesuatu. Kalau kalian melakukan sesuatu, pasti kan kalian repot ya. Harusnya enak-enak main game, kalian harus menolong orang lain. Nah, tapi ingat bahwa Tuhan sudah memberikan teladan buat kita, yaitu Dia adalah Tuhan yang suka menolong. Oleh karena itu, kita harus ikuti teladan Tuhan kita. Kita harus suka menolong orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, setelah Tuhan tolong saya harus bersikap bijaksana melihat keadaan orang lain yang kesulitan. Ya, kita harus melihat, orang lain kesulitan, kita harus tolong. Tapi tolongnya dengan seperti apa? Nah, kalian bisa bicarakan dengan papa mama kalian, dengan orang tua kalian. Apa yang harus kalian tolong? Ya. Nah,
Kita kembali bahwa Tuhan sudah tolong saya. Tentunya kita harus menjadi penolong orang lain. Dan sikap kita harus bagaimana supaya kita tetap tidak mendukakan hati Tuhan. Anak-anak sekalian, tadi Lausut Endang cerita pada saat mereka Bapak Sunem dan orang yang meninggalkan mendiami rumah mereka saling berebut rumah itu, kira-kira keluarga Sunem menjadi marah, menjadi berkelahi, atau lempar-lemparan, atau keluarga Sunem mengambil sikap bijaksana? Ya, keluarga Sunem mengambil sikap bijaksana. Mereka datang ke tempat orang yang tepat, yaitu raja. Demikian juga dengan kalian. Sikap kita apabila ada yang jahat sama kita, ada yang tidak adil kepada kita, kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita tidak boleh membalas sendiri. Tetapi mari kita bicara sama orang yang lebih dewasa di situ. Papa mama mungkin, ibu bapak guru mungkin. Yang pasti tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Nah, sikap kita kalau melihat ada orang yang mengalami kesulitan, kita harus melakukan pertolongan buat mereka, ya. Nah, itu yang Lause harap kalian akan lakukan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Baik, demikian ceritanya keluarga Sunem dan Nabi Elisa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kepada kami pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana kami mempunyai satu Allah yang selalu menolong kami dalam keadaan apapun, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pertolongan buat kami melalui orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keberadaan apapun kami. Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak yang suka menolong, menjadi anak-anak yang mempunyai empati kepada teman-teman orang lain yang sedang dalam kesulitan. Dan kami mempunyai hati yang bijaksana, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami ingin menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, saat ini kita akan melakukan hafalan tentang ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 6. Yuk sama-sama dengan Lause ya, ayatnya ada ya. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin aku berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Anak-anak, kita pada saat ini akan memberikan persembahan. Persembahan kita bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini atau melalui kode QR yang ada di bawah ini juga. Kalian juga boleh menitipkan kepada mama, papa kalian sehingga nanti akan bersama-sama kita bawa untuk persembahan kita di gereja.
Sambil kita persembahan, kita akan menyanyikan satu buah lagu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, dan pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan kami. Tuhan, terima persembahan kami dan kami mempersembahkannya dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, aktivitas kita pada minggu hari ini adalah tuliskan atau rekam jawaban kalian dan kirimkan kepada lause kalian masing-masing. Sekali lagi, tuliskan dan rekam jawaban kalian dan kirimkan kepada lause kalian masing-masing. Anak-anak bisa melihat gambar-gambar berikut dan berikan pendapat anak-anak tentang apa yang kalian lihat pada gambar ini dan kalian dapat lakukan, ya. Sekali lagi, kalian lihat dulu gambarnya. Nah, setelah dilihat gambarnya, kalian berikan pendapatnya. Anak yang kelas besar boleh menuliskannya, kemudian difoto dan dikirim kepada lause. Selain menulis, kalian juga bisa merekam. Kalian akan melakukan apa dari gambar-gambar ini? Ya, untuk anak-anak kelas kecil, anak-anak TK, anak-anak kelas kecil yang belum bisa menulis, kalian boleh menjawab dengan bantuan dari orang tua kalian. Begitu ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai dengan akhir pada minggu ini. Tetap sehat, tetap menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Keep for Jesus!